Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rasa adalah sumber proyektor terbesar, sumber dari segala sumber yang membuat adanya kehidupan. Melihat, mendengar, mencium, berbicara, dan beraktivitas tangan, kaki, degupan jantung, darah yang mengalir, empedu, limpah hati dan paru-paru, urat, buluh, bahkan yang tiada teraliri darah seperti kuku dan rambut, bulu dan lainnya, ikut bergerak karena sumber proyektor yang teramat sangat dasar pada rasa. Mengapa? Karena rasa adalah negeri singgasana Allah. Karena rasa negeri halus yang teramat sangat halus, Al-Aliyyul Azim. Karena rasa tidak pernah bersosok dan nampak, hanya bisa diwujudkan dan ditajalikan oleh Yang Maha Ada, yang tiada nampak, yang tiada sosok, yang mati dan tiada pernah ada kehidupan, tetapi padahal dialah Maha Hidup yang menghidupkan kehidupan itu. Allah Azza wa Jalla berada di balik nur hampa. Di balik nur hampa adalah ketiadaan yang tidak mampu terjangkau oleh akal, fikiran, dan rasionalitas kita. Semuanya tertuang dalam tajalli, dalam implementasi, dalam aktualisasi proses tajalli inilah, hingga ada kehidupan rasa, hingga ada kehidupan hayat, hingga ada kehidupan melihat, hingga ada kehidupan mendengar, hingga ada kehidupan berbicara dan kalam mengucapkan kata demi kata, bersumber daripada keluarnya bunyi, hidupnya bunyi, keluarnya suara, hidupnya suara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa yang tersalurkan lewat kerongkongan, rasa yang tersalurkan lewat dua lubang hidung, rasa yang tersalurkan lewat 9 pintu lubang jasmani ini. Rasa yang tersalurkan lewat nafas kasar dan nafas halus. Nafas itu sendiri pun tidak terbentuk dan terwujud serta tersosok dalam sebuah profil apapun juga, kecuali hanya dengan rasa yang mewujud nyatakan nama asmanya bernama nafas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Af'al dalam tajalli terakhir, kemudian fana tenggelam ke dalam asmanya, kemudian asma tenggelam ke dalam sifatnya, sifatnya tenggelam ke dalam zatnya, kemudian menjadi tiada. Tiada di balik rasa, tiada di balik negeri tercinta rasa yang terbungkus dalam kemasan kolbi yang indah, ghalibun. Kontak dan konektivitas itu terjadi daripada tiupan ruh ke dalamnya, dan ruh itu hanyalah nama itulah pada rasa itulah pada napas itulah pada wujud, dan af'al aktivitas zahiriyah, aktivitas batiniyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, semua yang bertajalli dalam af'al aktual ini akan pulang kembali perlahan-lahan ke alamnya, ke makomnya, ke manzilahnya, ke tempatnya, ke singgasananya, hingga sampai tenggelam dan tiada lagi terwujud dalam bentuk sosok. Itulah dia, huwa Allah, kun fayakun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arshil karim wa rabbul arshil majid. Ya jallahu jalalah, jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nur Allah, Nur Muhammad. Nur Allah di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Zat Allah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alif lam lam ha. La ilaha illa Allah. Alif ha mim dal.
Semuanya berjalan dalam keadaan indah dan mempesona di atas punggung bumi dan kehidupan ini. Hari demi hari tidak terkira, waktu demi waktu tidak terasa. Usia kita semakin panjang, tetapi jumlah dan nomor usia ini semakin pendek. Kita tidak terkira mengatakan waktu, kita tidak terkira mengatakan ruang, kita tidak terkira menyatakan tentang aktual perbedaan antara pekerjaan yang satu dan pekerjaan yang lain. Nasib kehidupan ini menjadi qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sudah dijalankan dan sudah diperjalankan aktivitas af'al daripada kehidupan jasmani jasad yang hina dina ini. Mari kita bertadabur, mari kita menatap ruang alam yang ada pada alam kosmos ini, pada alam makrokosmos yang begitu besar ini, pada alam makro yang begini besar dan luas ini. Sesungguhnya mengapa langit tiada pernah runtuh padahal tiada penopangnya? Padahal tak ada penopangnya, tetapi kenapa langit tak pernah runtuh? Sesungguhnya Allah Maha Besar apabila kita menatapnya dengan baik. Apabila kita dibukakan hijab dan sehingga kita memiliki apa yang disebut dengan kasaf mukasyafah, maka kita dapat melihat tentang lurusnya nafas alif A, I, U, tentang lurusnya nafas alif yang ditentukan pada Ka'bah Makkatil Mukarram hingga sampai kepada Baitul Arash, hingga sampai kepada Baitul Kursi, hingga sampai kepada Baitul Ma'mur. Malam dan siang tiada pernah berhenti, malaikat pun tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, kemudian tawaf mengelilingi Baitul Arash, kemudian tawaf mengelilingi Baitul Kursi, kemudian tawaf mengelilingi Baitullah, Baitul Mukarram Allah, tawaf mengelilingi Baitul Maqdis di Palestina. Innahu ala kulli syai'in qadir. Perjalanan dan pekerjaan tawaf, menyembah, bersujud, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti. Berbagai macam teknis ritual amaliyah dilakukan oleh insan manusia maupun golongan jin dan para malaikat. Seluruh ciptaan Allah, alam raya maya pada ini pun melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhan, hewani dan nabati melakukan ritual ibadah yang indah itu. Innani anallah, innani anal haq. Allah yang berada di balik zahir ciptaannya ini begitu sempurna mengafalkan diri ciptaan tajalli ini, begitu sempurna mengafalkan perjalanan ghaibiyah, begitu memberikan simbolisasi dalam aktual kehidupan nyata sebagaimana perilaku kehidupan negeri langit, sebagaimana kehidupan perilaku negeri malakuti ruh wa al malakuti nur, sebagaimana perilaku di negeri kudusiah, sebagaimana perilaku di negeri mulki, sebagaimana apa yang diterjemahkan di negeri mulki ini adalah merupakan informasi yang harus diterjemahkan dari sumber negeri yang tertinggi. Itulah negeri kudusi, negeri malakut, negeri lut, negeri mahfuz, negeri yang indah, negeri kalam, negeri pena, negeri yang tertuang dalam keindahan rasa dan kolbi, dalam pandangan tatapan makom tertinggi, makom ruh, makom yang indah. Insya Allah mari kita melihat, mengintrospeksi, mari kita menoleh dan menengok ke belakang. Sesungguhnya napas alif pada tubuh kasar ini pun adalah merupakan tajalli daripada napas alif yang sesungguhnya tercipta, yang sesungguhnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri insan yang paling teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Allahu akbar walillahil hamdi. Sesungguhnya mari kita melihat
apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian dan fenomena alam yang terjadi pada dunia nyata ini. Sesungguhnya nafas alif yang menegak ini suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dahsyatnya tiupan trompa sangkakala malaikat Israfil alaihissalam. Begitupun saatnya apabila kiamat itu datang, maka tanda trompa atau tanda daripada trompet sangkakala malaikat Israfil alaihissalam itu teramat sangat dahsyat, lebih nampak pada jalan di mana kita akan menuju jalan pulang yang disebut dengan sakaratul maut. Insya Allah, kehendaknya Allah, ridhonya Allah, jalan datang melalui nafas alif yang ada pada otak, fikir, akal kita hingga sampai tembus pada napas perut kita, hingga sampai tembus pada napas kemaluan kita, hingga sampai tembus kepada napas ujung kaki kita. Dia akan pulang. Apakah sesungguhnya napas yang menjadi penyatuan daripada napas alif Allah, napas alif Ahmad dan napas alif Adam ini akan berpisah atau pulang dalam keadaan utuh? Itulah yang kita sedang belajar sekarang. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan utuh sehingga perut dan jasad ini sekaligus dipeluk dan dibawa pulang sirna tiada terpandang dalam kasat mata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah nafasmu, jagalah rasamu, jagalah kolbihmu, jagalah perjalanan cintamu, karena cinta yang ada pada nafas adalah nafsu, cinta yang ada pada rasa adalah hakiki, cinta yang ada pada ruh adalah ma'rifat. Amin, amin, ya rabbal alamin.